Shalom. Karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan bagi kita semua menjaga kita dalam sepanjang minggu ini, dan pada hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online Gereja Kristen Kudus Indonesia Jemaat Restorasi Makassar. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu ya Bapa. Dan kami mengucap syukur juga bahwa Engkau Bapa yang selalu mendengarkan kami. Dan kami berterima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan dalam ibadah kami pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa Roh Kudus berkarya dalam setiap hati kami anak-anak-Mu ya Bapa. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, di dalam ibadah online ini Tuhan, kami percaya Tuhan kuasa-Mu berkarya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Engkau memberkati ibadah ini ya Tuhan, dan menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Mereka mengalami kasih-Mu Tuhan, mereka mengalami kuasa-Mu ya Bapa, di dalam segala pergumulan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang selalu menyertai mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Dan memuji Tuhan karena Dia Allah yang baik, Dia sangat baik bagi saudara dan saya.
sangat baik bagi kita. Tidak terukur kasihnya bagi saudara dan saya. Dia rela mati. Dia menebus kita dari dosa kita. Kita naikkan pujian, tiada terukur. Besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perkataanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya.
siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah menyelamatkan kami Tuhan melalui pengorbanan-Mu yang sempurna ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, keselamatan yang sudah Kau berikan bagi kami. Terima kasih. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kita lagi ucap kita. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh benarnya kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh dengan kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti
Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum, Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah menyelamatkan kami. Terima kasih, oh pengorbanan-Mu, Kau telah memberikan hidup-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur bagi-Mu Bapa. Terima kasih ya Rama Sande. Muliakan nama-Mu Haleluya. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami agungkan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, Raya Rama Sande. Rama Sande. Ya Rama, ya Rama. Ya Rama Shika, Rama, ya Rama Sande. Ya Rama Sande. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Raya Raya Rama Sande. Ya Rama Shika, Rama, ya Rama Shanta, Kaya Rama Sande. Ya Rama Shika, Rama, ya Rama Shanta, Raya Rama Se. Ya Rama Shika, Rama, ya Rama Sande. Haleluya, Rama, ya Rama Shika, Rama, ya Rama Sande. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Haleluya. Haleluya.
Shalom. Kita kembali lagi bersama-sama di hari Minggu yang indah ini, di mana suasana Natal yang semakin terasa dan semakin hangat. Dan saya percaya sukacita yang besar terus ada dalam kehidupan kita semua. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, tapi sebelumnya kita berdoa sejenak. Tuhan, terima kasih Kau hadir dan datang ke dunia ini untuk kebaikan kami semua, membawa pemulihan yang merestorasi seluruh hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu hari ini menjadi kekuatan bagi kami, yang membawa kami semakin kuat di dalam Tuhan menjalani hari-hari di depan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau atas semua kebaikan dan kemurahan-Mu yang besar itu. Kami siap Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita kali ini saya ambil dalam kitab Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai 12. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang kelahiran Yesus, saudara-saudara, diperingati besar-besaran di seluruh dunia. Dan ini dirayakan, tentunya bukan hal yang salah. Dan merayakan kedatangan Yesus, kelahiran Yesus, saudara, adalah satu peristiwa yang besar. Kita bukan masalah kapan dia lahir, tanggal kelahirannya kapan. Bukan itu yang akan kita rayakan, saudara-saudara, yang diperdebatkan banyak orang. Tapi yang kita rayakan adalah kedatangannya, saudara-saudara, yang dinantikan selama ribuan tahun itu, yaitu datang untuk menyelamatkan manusia, menebus manusia dari segala dosa dan kesalahannya. Ini tentu satu hal yang dinanti-nantikan sekian lama. Namun kalau kita membaca kisahnya, saudara-saudara, sepertinya itu yang menyebabkan orang-orang Israel tidak menerima kehadiran Yesus. Sepertinya saudara-saudara, juru selamat yang mereka harapkan tidak seperti yang mereka harapkan. Tetapi saudara, kelahirannya adalah satu kelahiran yang bagi kita tetap kelahiran yang menakjubkan. Dan kelahirannya ke dalam dunia ini, saudara-saudara, tetaplah sebuah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia. Karena ini yang dapat membawa perubahan yang sesungguhnya dalam kehidupan manusia adalah dengan kehadiran dan kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, mengapa saya katakan bahwa kelahirannya tidak seperti yang diharapkan? Karena dia bukan lahir di tempat yang nyaman. Dia bukan datang di tempat yang seharusnya seperti dinantikan seorang penebus, seorang yang perkasa, seorang yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, perkasa yang ajaib, yang raja damai, saudara-saudara, yang digembar-gemborkan dalam nubuatan bahwa begitu hebat. Dia raja, yang artinya saudara-saudara bahwa seharusnya dia lahir secara terhormat, dia lahir secara baik, mungkin di sebuah istana, di dalam sebuah tempat yang jauh lebih layak lah. Tidak seperti yang kita baca, saudara-saudara, bahwa dia lahir dalam situasi yang tidak nyaman. Dia juga lahir di tempat
yang bukan seharusnya tempat untuk melahirkan, tempat yang sangat-sangat tidak layak untuk tempat melahirkan, saudara-saudara. Tetapi itu yang dipilih Allah. Karena bukan masalah tempatnya yang layak atau tidak, tetapi saudara-saudara, kedatangan Yesus dalam setiap detik hidupnya, setiap tempat itu punya makna, itu punya arti, saudara-saudara, akan tujuan kedatangannya ke dalam dunia ini. Ya, dan dia sebenarnya, saudara-saudara, lahir tepat seperti yang kita lihat juga kedatangannya dalam bentuk-bentuk yang lain di Perjanjian Lama. Ya, dikatakan saudara-saudara dalam pembacaan kita bukan tempat yang nyaman. Ketika dia mau melahirkan, Maria mau melahirkan, dia tidak ada tempat di tempat penginapan atau di tempat yang lebih layak lah, katakan demikian. Dalam sebuah rumah yang baik, yang layak, yang steril lah, katakan demikian. Tapi dalam sebuah kandang domba. Dan juga di sebuah kota yang kecil yang bernama Bethlehem, yang pada masa itu adalah kota yang sama sekali tidak dihitung keberadaannya. Saudara-saudara, tetapi kita lihat bahwa Tuhan memilih tempat itu karena itu yang sudah dinubuatkan. Tentu ada maknanya. Bethlehem, rumah roti. Yesus adalah roti kehidupan. Dan mengapa dia memilih kandang, saudara-saudara? Namun tidak diberitahu, saudara-saudara, di mana kandang yang bisa tempat melahirkan, yang bisa orang begitu bebas masuk dalam kandang itu. Ternyata saudara-saudara, satu-satunya kandang itu adalah kandang di mana tempat domba-domba yang akan disembelih sebagai korban bakaran atau korban penghapus dosa yang ada di bait Allah. Dan menara tempat kandang itu namanya, saudara-saudara, menara itu, saudara, yang dikatakan di sini adalah menara tempat domba-domba itu yang akan dikorbankan, yang merupakan, saudara-saudara, Migdal Eder namanya. Ini adalah tempat menara ini, saudara, adalah menara yang berada di bait Allah, yang tempat kumpulan domba-domba yang akan dikorbankan sebagai korban penghapus dosa. Dan Yesus lahir di sana, yang menggambarkan bahwa dialah sesungguhnya domba Allah itu yang dilihat oleh Yohanes. Kemudian dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Yohanes mengatakan demikian dengan jelas, saudara-saudara. Dalam pasal 1 Yohanes ayat 29, Yohanes berkata, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi tidak sembarangan, saudara. Dia lahir di rumah roti karena dialah roti hidup, dialah makanan kehidupan rohani yang sesungguhnya yang dibutuhkan oleh manusia. Dan dia juga, saudara-saudara, yang dikatakan di sana, saudara-saudara, sebagai korban itu. Dialah, saudara-saudara, yang akan menjadi korban penghapus dosa yang sesungguhnya. Luar biasa, bukan? Luar biasa. Memang sepertinya tidak layak tempat dia lahir, saudara-saudara. Namun kalau kita melihat semua itu atas rencana Allah dan punya makna yang sangat dalam. Seperti juga, saudara-saudara, manna yang turun dari surga langsung, ya, pada waktu hari masih gelap. Dia turun, dan ketika terang sudah mulai menyibak, saudara, orang menemukan makanan. Bangsa Israel di padang gurun yang tidak ada makanan menemukan roti, makanan. Dan itu yang membuat mereka hidup selama perjalanan mereka sampai di tanah Kanaan. 40 tahun lamanya, saudara-saudara, Tuhan memelihara mereka dengan roti atau manna yang turun dari surga, yang turun setiap hari masih gelap. Demikian Yesus datang dalam kesunyian yang gelap, saudara-saudara. Dia datang, saudara-saudara, dalam situasi bahwa sunyi, senyap, dalam situasi gelap. Tidak ada yang menyambangi dia. Yang kemudian malaikat datang kepada para gembala-gembala. Dan gembala-gembala lah yang pertama kali menyambangi Yesus untuk datang mengucapkan selamat.
Di tengah malam yang sunyi, saudara-saudara, datang berita yang menggembirakan kepada para gembala itu. Dan itu membuat mereka begitu bersuka cita. Pada waktu Yesus lahir juga, saudara, bangsa Israel dalam masa kegelapan. Zaman yang paling gelap dalam sejarah Israel, karena mereka sudah sekian lama berada di bawah pemerintahan tirani bangsa Roma. Mereka dijajah, saudara-saudara. Dan sekian lamanya tidak ada suara yang datang seorang nabi kepada mereka. Maleakhi digambarkan sebagai nabi yang terakhir. Dalam masa yang begitu mereka gelap, tidak punya pegangan, tidak punya, saudara-saudara, seseorang yang bisa memberikan mereka satu pengharapan hidup. Dalam situasi gelap itulah Yesus datang. Yesus lahir dan luar biasa, membawa satu pengharapan, membawa satu kelegaan, membawa satu kelepasan bagi bangsa Israel, baik secara jasmani maupun secara rohani. Bahwa seluruh umat manusia didatangi oleh Yesus untuk menerima anugerah keselamatan yang besar. Jadi saudara-saudara, malam itu dikatakan, jangan takut, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hai seluruh dunia, saya ingin mengatakan kepada seluruh dunia, semoga ini didengar oleh siapapun, bahwa Yesus datang bukan untuk orang tertentu, tapi untuk seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Semua manusia dia hadir sebagai juru selamat. Ada banyak guru selamat, ada banyak saudara-saudara pengajar-pengajar tentang keselamatan, tetapi hanya Yesus satu-satunya juru selamat, artinya yang sanggup, yang dapat dan mampu menyelamatkan setiap orang dari dosa dan membawanya ke dalam kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Allah di dalam surga. Oh haleluya, saudara-saudara, itu yang dikerjakan. Itulah makna kedatangan Kristus ke dalam dunia ini. Ada satu yang menarik kemudian, saudara. Inilah tandanya bagi Edulas. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya juga ingin meluruskan tadi. Tidak berarti bahwa palungan atau kandang tempat di mana Yesus lahir itu betul seperti yang sering digambarkan kotor dan bau. Tidak sampai bau seperti yang saudara bayangkan. Karena tempat di mana korban-korban atau domba-domba yang akan dikorbankan itu, saudara-saudara, itu memang harus bersih, harus steril. Tempatnya harus bersih dan steril supaya tidak ada penyakit pada tubuh dari domba itu. Karena domba yang akan dikorbankan itu harus tidak bercacat dan tidak bercela. Dia akan diperiksa sedemikian rupa, tidak boleh ada cacat sedikit pun padanya. Ini adalah gambaran bahwa dia harus kudus, suci, dan tidak bercela, tidak bercacat. Saudara, gambaran Yesus yang tidak mengenal dosa, tidak tahu dosa, dan tidak hidup dalam dosa, tidak dikuasai dosa, saudara-saudara. Gambaran dia kudus, dia suci sama sekali, tidak ada campuran dosa ke dalamnya, saudara-saudara. Tetapi dia begitu kudus dan dia benar, dan dialah kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya itu. Itulah gambaran. Jadi saudara-saudara, itu tempat memang tempat yang bersih dan steril. Namun saudara, di sana dijumpai dengan lampin dibungkus dengan kain, saudara-saudara, dalam sebuah palungan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa ternyata kemudian ditemukan Yesus ketika dia mati dan dikuburkan, palungan bentuk tempat di mana Yesus lahir bukan palungan dari kayu, tetapi itu dari batu yang dipahat, yang bentuknya, saudara, agak lembut, di mana bisa tempat membaringkan bayi di atas, model tempat tidur. Dan itu persis sama seperti tempat di mana Yesus diletakkan ketika dia mati dan dikuburkan. Di dalam kubur itu diletakkan di atas batu itu tempat itu, saudara, model seperti palungan itu persis. Dan dia dibungkus dengan kain. Jadi saudara, kelahiran Yesus di sana adalah memberi makna bahwa dia lahir untuk menjadi
korban, untuk menjadi korban penghapus dosa manusia. Saudara bisa bayangkan, kalau ada seseorang dilahirkan, lalu dia lahir ke dalam dunia ini, saudara-saudara, kelahirannya itu adalah, dia tahu tujuan kelahirannya adalah untuk menderita, adalah untuk mengalami penderitaan yang sangat dan yang luar biasa. Dan penderitaan itu bukan karena kesalahannya, bukan karena dosanya, dan tidak ada yang patut padanya ditemukan untuk membuat dia patut dihukum, menderita, dan mati, saudara-saudara. Sama sekali tidak ada. Tetapi dia dilahirkan memang untuk itu. Jadi dia tahu tujuan hidupnya. Dia tahu bahwa dia akan mengalami itu semuanya, saudara-saudara. Dia hidup bukan untuk dirinya, dia hidup hanya untuk seluruh manusia yang berdosa ini, adalah untuk menyelesaikan dosa mereka dengan cara dia menderita sedemikian rupa dan mati. Hanya Yesuslah, saudara, yang pernah dilahirkan dengan tujuan yang jelas, yaitu dia lahir adalah untuk menderita, mati, menanggung dosa seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, dari zaman Adam sampai selesainya dunia ini. Bayangkan, saudara, kalau saudara yang demikian lahir dengan cara demikian, saudara tahu tujuan itu. Apakah hari-hari itu bukan semua penderitaan, saudara? Tetapi Yesus menjalaninya dengan begitu tulus. Yesus menjalaninya, saudara-saudara, dengan begitu penuh kasih dalam hidup ini. Dia tidak uring-uringan dalam kehidupannya sehari-hari karena stres memikirkan akan akhir hidupnya, penderitaan yang harus dialami, sama sekali tidak. Yang dia lakukan adalah dia menunjukkan kepada dunia ini akan kasih yang lebih besar itu, saudara, yang sangat besar itu. Setiap hari dia menyembuhkan orang. Setiap hari, saudara-saudara, dia mengeluarkan manusia yang dalam kegelapan karena penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan berbagai keterpurukan hidup, saudara, oleh karena dosa dan akibat-akibatnya. Yesus datang dan mengeluarkan dari sana untuk inilah. Dan tidak ada orang yang pernah dilahirkan seperti Yesus, yang tahu tujuan hidupnya adalah menderita, mati untuk orang lain. Tetapi hari-hari yang dia hadapi, dia tidak stres. Dia justru menyatakan kebesaran hati dan kasihnya kepada dunia dengan betul-betul menyembuhkan mereka yang sakit, membangkitkan yang mati, memberi makan yang kelaparan, saudara-saudara, menolong dengan segala segi hidup manusia. Dia pulihkan, saudara. Dialah Tuhan, dialah Allah, karena hanya Allah yang bisa melakukan itu. Dan dia datang untuk kita, untuk seluruh manusia. Dia datang untuk saudara. Siapapun engkau yang menonton ini, dia datang untukmu. Kalau engkau dalam kegelapanmu hari-hari ini, engkau merasa dalam kesunyian, engkau merasa bahwa engkau disendiri, terbuang, saudara-saudara, Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan itu datang adalah untuk saudara. Buka hatimu kepada Tuhan. Buka dirimu kepada Tuhan. Hanya Dia yang sanggup memulihkan seluruh hidup. Haleluya. 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 Puji Tuhan, saudara-saudara. Kita bersyukur. Kita bersyukur atas semua ini. Inilah anugerah yang besar buat kita. Anugerah yang besar atas seluruh dunia ini. Walaupun banyak yang menolak, tapi kasih Allah tidak berubah. Tujuannya untuk datang tidak pernah berubah. Dia tidak menghindari penderitaan itu. Dia tidak menghindari kandang dan palungan itu. Dia tidak menghindari semua yang harus dia lakukan dan dia lalui. Dia jalani dalam kasih dan kebesaran hati dan ketulusannya, saudara. Kenapa? Karena dia tahu hidup Anda sangat berharga di dalam matanya. Di dalam mata Bapanya di surga. Di dalam mata Allah, saudara-saudara. Anda sangat berharga. Anda sangat mulia. Karena Anda adalah gambarnya. Anda adalah rupanya. Dia tidak ingin kehilangan itu. Itu sebabnya dia datang. Karena itu, saudara, jangan ragukan lagi dia. Tapi mari di hari-hari ini, bagi umat yang percaya kepada Yesus, mari hari-hari ini lebih lagi engkau bersyukur dan hidup dalam kebenaran. Bagi saudara-saudara
yang mungkin dalam kegelapan hidupmu, dalam kesendirianmu merasa terbuang, engkau merasa kesepian di hidup ini, Yesus datang untuk memberikan pengharapan baru bagimu, untuk memberikan kehidupan baru bagimu, untuk kau mengalami satu tujuan yang lebih mulia di hidup ini. Karena itu buka hatimu, buka jiwamu, terima Dia. Biarkan Dia masuk dalam hidupmu. Yesus Kristus menjadi Tuhan, sebagai Tuhanmu dan Juru Selamatmu. Maka engkau akan melihat bahwa Dia bukan hanya menyelamatkan jiwamu dari dosa dan menghapuskannya, tetapi Dia menyelamatkan engkau dari segala keterpurukan hidupmu. Haleluya. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi satu kekuatan, bahwa kematiannya, bahwa kelahirannya ini saudara, adalah betul-betul untuk tujuan satu, yaitu untuk Dia mati sebagai korban, ya domba Allah yang menjadi korban yang disembelih sebagai domba, korban penghapus dosa. Itulah sebabnya hari ini kita dalam perjamuan kudus ini, saudara, Dialah domba Allah yang dikorbankan. Dialah roti hidup itu, saudara-saudara. Oh haleluya, kita bersyukur. Dialah roti hidup yang sesungguhnya, yang turun dari sorga itu, yang bisa mengenyangkan seluruh segi hidup kita. Karena itu mari kita siapkan diri kita untuk perjamuan ini. Kita bersyukur, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Biar tubuh dan darah-Mu ini, Tuhan, mengingatkan kami kembali di Natal ini, bahwa Engkau datang bukan sekedar lahir lalu kemudian tidak punya tujuan, tapi sejak Engkau lahir, Engkau tahu bahwa tujuan-Mu adalah untuk mati dan memberikan tebusan bagi kami, menjadi tebusan bagi kami untuk dosa-dosa kami, dan bangkit kembali sebagai bukti bahwa Engkau sudah menebus kami. Terima kasih Tuhan. Biar melalui tubuh dan darah-Mu ini kami boleh mengingat itu dan hidup terus di dalam kehidupan dan kebenaran-Mu itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Mari kita angkat kita punya roti. Kita bersyukur. Malam ketika Dia akan diserahkan itu, saudara, Dia mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya, kamu mengingat akan aku. Menjadi saksi bagi Dia. Karena itu ambillah dan makanlah. Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga ketika Dia selesai membagi-bagikan roti tubuhnya itu, Dia mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya, kamu mengingat akan semua pengorbanannya, bahwa dosa-dosamu sudah dihapuskan. Kamu menjadi saksi bahwa dosa-dosamu sudah diselesaikan, bahwa dosa manusia sudah diselesaikan, bahwa kamu sudah ditebus, harganya sudah lunas dibayar dengan darah yang mahal. Karena itu mari kita ambil dan minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Kau baik. Terima kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu itu beri kami kekuatan baru, kehidupan baru, kelepasan, kesembuhan, kelegaan di segala hidup kami, dan menaruh kuasa kehidupan-Mu di dalam kami melalui ini. Terima kasih Tuhan, membuat kami berarti. Terima kasih. Aku berdoa dalam nama Yesus, biar umat-Mu mengalami kuasa kelahiran ini Tuhan. Mujizat kelahiran ini, hidup mereka diubahkan mulai hari ini. Sukacita oleh karena tubuh dan darah itu.
senantiasa hidup dalam umat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hati umat-Mu. Dalam nama Yesus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Demikian ibadah kita saudara-saudara, firman Tuhan. Saya percaya memberkati kita semua, membawa kita lebih Natal yang lebih bermakna. Bahwa Yesus satu-satunya yang lahir adalah untuk menjadi korban tebusan bagi dosa kita. Haleluya. Ucapkan Tuhan memberkati kita semua. Kita memberikan persembahan kita sambil kita nyanyikan pujian kita yang tadi, tiada terukur besar kasih setiap Tuhan. Besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus, saja perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau Allah yang sudah memberkati kami dan memberkati ibadah kami ya Tuhan, dalam pujian penyembahan kami, bahkan di dalam pemberitaan firman-Mu ya Bapa. Dan respon kami Tuhan, kami berikan persembahan kami ya Tuhan, dan kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau Allah yang memberkati kami ya Tuhan, dan kami berikan persembahan ini ya Bapa, untuk ucapan syukur kami Tuhan atas kebaikan-Mu ya Bapa. Dan terima kasih ya Tuhan untuk persembahan ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang terus memberkati ya Bapa, untuk dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu GKKI Rema ya Bapa. Dan kami jemaat-Mu ya Tuhan yang sudah memberi, kami percaya Tuhan memberkati senantiasa ya Bapa. Dan kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita sambil kita naik pujian, kami memuji kebesaran-Mu.
Mari kita mengakhiri ibadah kita bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan dan menyiapkan hati kita menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami ini. Kami tahu ini semua karena kemurahan, kebaikan, dan berkat Tuhanlah yang telah nyata buat kami melalui kehadiran Yesus ke dalam dunia ini. Terima kasih. Biarlah ya Tuhan hari-hari ke depan umat-Mu terus hidup di dalam anugerah yang besar ini yang telah diberikan oleh Bapa di surga kepada kami. Menikmati semua yang Kau sudah karuniakan bagi kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan. Karena itu saudara-saudara, masuki hari-hari-Mu di hari-hari ini dalam sukacita yang besar bahwa Juru Selamat telah lahir dalam kehidupan-Mu. Dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus-Nya senantiasa menyertai, memelihara, melindungi, menguatkan, dan membawa kamu menikmati segala berkat-Nya dan menjadi berkat dimanapun kamu berada. Dalam nama Yesus. Amin. Demikian ibadah kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita semua. Saya ucapkan salam restorasi.